Ya, baik, mungkin untuk kita ini ya, kita coba untuk memanaskan ini, Ustaz. Ya. Nah, dari pemaparan tadi itu sehingga muncul nih pertanyaan tadi ya. Sebetulnya apa sih penyebab atau motivasi ya kaum muslimin saat ini sehingga kok lebih memilih demokrasi yang diislamisasi ketimbang kembali lagi kepada Islam yang secara murni gitu, Ustaz. Mungkin Ustaz Indra bisa memberikan penjelasan, Ustaz. Monggo, Ustaz. Ya, baik, Masya Allah. Pertanyaan yang cukup bagus dari Mas Asim, dan ini mungkin menjadi kerisauan kita bersama ya, ini menjadi pertanyaan kita bersama gitu. Sebelum belajar Islam, saya juga aktif di sebuah organisasi mahasiswa. Tahun 98 itu juga ikut demo melengsarkan Soeharto ya pada saat itu. Ya, dulu juga pernah secara historis pernah menjadi pendukung demokrasi juga itu sebenarnya dulu itu. Jadi kalau ada orang yang ingin membuat dalih kebenaran atau membela, atau bahkan dulu ada buku namanya Menikmati Demokrasi, menikmati demokrasi. Ya. Akhirnya sekarang pun sampai sekarang yang menulis buku itu benar-benar menikmati demokrasi, walaupun sudah berpindah kendaraan politiknya gitu. Ternyata juga tetap motifnya itu menikmati demokrasi ya. Memang demokrasi itu bagi mereka yang sudah berkecimpung, terutama merasakan nikmatnya menjadi anggota legislatif itu ya, akhirnya tetap berkeinginan. Ya, ya, ya. Jadi kembali kepada tadi itu, kenapa kok umat Islam itu ada yang melakukan islamisasi terhadap dengan demokrasi? Yang pertama, kita melihat memang ini proses politik yang panjang, tidak serta-merta. Ya, diawali dengan proses kemunduran umat Islam, adanya serangan pemikiran. Ketika kita lihat panjenengan semuanya mengkaji dalam kitab Daulah Islamiyah ya, di babak pertengahan setelah perang Tabuk itu, setelah sejarah peradaban Islam di masa Rasulullah, maka Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu kan memberikan satu pelajaran besar ya dalam kitab Daulah Islamiyah itu, karena kitab Daulah Islamiyah itu ada dua porsi ya, kalau saya bisa melihat, kalau kita bagi itu, atau ada tiga lah ya. Bab pertama atau porsi pertama itu adalah bagaimana dulu Rasulullah itu membangkitkan ya, menghilangkan kejahiliahan ya, mengangkat dari kesesatan menuju pada cahaya dalam proses dakwahnya di Mekah, sampai Rasulullah mampu mengangkat masyarakat Arab saat itu dengan hijrahnya Rasulullah di Madinah, membuat Daulah Islamiyah, sehingga Islam itu betul-betul tampil sebagai sebuah ideologi, bukan hanya konsep ritual. Ya, disinilah kita harus berpijak itu dari sini. Jadi kalau dikatakan Islam itu bukan merupakan konsep kehidupan, itu terbantahkan baik secara nasyari ataupun secara historis. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita secara utuh. Rasulullah wafat meninggalkan peradaban Islam, meninggalkan Daulah Islamiyah. Oleh sebab itu ketika beliau sudah wafat, saat itu juga para sahabat itu disibukkan dengan mengganti beliau sebagai pemimpin negara, bukan sebagai Rasul. Kalau sebagai Nabi Rasul mereka sudah pahami itu beliau adalah terakhir. Tetapi beliau ini meninggalkan umat, meninggalkan syariat. Ya, siapa yang akan mengurusi umat? Maka dilanjutkan oleh para khalifah-khalifah berikutnya. Nah, itu porsi yang kedua. Setelah Rasulullah berjuang menegakkan Daulah Islamiyah, dari tidak ada menjadi ada Daulah Islamiyah, inilah harus menjadi PR kepada kita. Maka dalam perjuangan ini seharusnya umat Islam jangan memakai demokrasi. Itu pelajarannya. Rasulullah sudah mencontohkan kita, kalau kita ingin umat Islam ini kembali jaya, maka Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dengan kitab Daulah Islamiyah itu memberikan satu pelajaran, harus mengikuti thariqah Rasulullah. Caranya apa? Di sirah itulah, di kitab Daulah Islamiyah itulah beliau mencontohkan. Dengan apa? Ternyata aktivitas politik. Beliau adalah menggunakan aktivitas politik, beliau membuat kutlah, membuat Hizbur Rasul di situ, aktivitasnya politik, mendapatkan pertentangan secara politik oleh rezim Quraisy pada saat itu, persis kalau kita lihat itu sama dengan kita sekarang ini. Hanya mungkin kalau kita latarnya saja berbeda.
tapi apa yang dialami itu sebenarnya sama. Ini menunjukkan sejarah itu tidak berubah. Hanya pelaku-pelakunya saja yang berbeda. Kemudian bagaimana masa keemasan daulah Islamnya, itu juga menjadi contoh bagaimana kita nanti ke depan mampu menyelesaikan urusan dalam negeri dan urusan luar negeri khilafah ke depan itu contoh-contoh yang terbaik dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah nanti menghadapi negara-negara kufur dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat, mampu memberikan Islam itu mampu memberikan rahmat, ya, mampu membuka negeri-negeri itu dengan Islam sehingga 2/3 dikuasai oleh Islam. 2/3 dunia ini selama 13 abad dikuasai oleh Islam. Baru setelah itu, itulah Syekh Taqi ingin memberikan pelajaran bagi kita bagaimana daulah yang begitu besarnya 13 abad lamanya itu bisa hancur. Nah, ini juga penting pelajaran bagi kita. Ya, namanya peradaban itu memang bisa hancur. Allah sendiri di dalam surah Al-Imran itu juga mengatakan, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya." Ya, jadi Allah itu juga akan menggilirkan kekuasaan itu kapan sebuah bangsa itu akan naik, akan jaya, akan dia turun. Nah, kapan dia naik, kapan dia turun, itulah yang harus menjadi ibrah bagi kita. Menjadi analisa bagi kita. Ya. Ternyata ketika Islam itu mulai turun, itu karena apa? Umat Islam telah meninggalkan pemikiran Islam. Ya, karena apa? Faktor pertama karena tadi memang mulai dari keruntuhan pemikiran umat Islam. Di satu sisi memang ada serangan eksternal. Ya, memang namanya musuh-musuh Islam itu tidak rela ketika Islam itu kuat. Makanya mereka itu menawarkan dengan proses yang panjang. Pelajarannya apa? Menghancurkan khilafah itu enggak butuh membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, enggak mudah. Negara yang sangat besar itu ternyata dihancurkan itu enggak dalam waktu yang singkat, tidak. Ternyata apa? Itu menunjukkan khilafah itu begitu kuat. Itu dari tempatnya sendiri tak? Bisa hancur dengan apa? Dengan hancurnya pemikiran. Dimulai dengan serangan misionaris, serangan pemikiran. Ya, barulah ketika umat Islam itu di abad 19 itu mulai mengalami keruntuhan, meninggalkan aktivitas utama mereka, Islam terutama adalah jihad yang menjadi pilar utamanya. Ya, mau bersekongkol dengan negara-negara saat itu sebelum munculnya Perang Dunia Kedua, ya, Perang Dunia Pertama, atau munculnya Liga Bangsa-Bangsa saat itu, umat Islam sudah mulai mengadopsi demokrasi. Lah di sinilah. Ketika khilafah ini runtuh, ya ini titik hancurnya di sini jawaban tadi itu. Umat Islam sudah tidak punya lagi gambaran kehidupan Islam. Ya, umat Islam tidak punya gambaran kehidupan Islam, tidak mau tahu gambaran bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ini diletakkan dalam konteks kehidupan publik. Yang ada hanyalah apa? Islam itu hadir dalam konteks kehidupan ritual. Ini menunjukkan berhasilnya proses sekularisasi tadi itu. Barat telah menawarkan Islam, ya ketika umat Islam ini nggak punya khilafah, nggak punya pemimpin, dipaksakan, bukan ditawarkan, sebenarnya dipaksakan dengan proses dominasi penjajahan politik ekonomi, baik itu dengan hard power ataupun dengan soft powernya, ya itu disuntikkan kepada negeri-negeri kaum muslimin. Maka kaum muslimin lambat laun dari generasi ke generasi mereka sudah lupa dengan konsep pengaturan pemerintahan. Kajian-kajian keilmuan juga difokuskan hanya pada kajian-kajian thaqafah yang sifatnya lebih kepada keilmuan hasanah intelektual saja, keilmuan saja, tetapi dipisahkan dari kajian-kajian yang sifatnya kenegaraan, kajian politik, kajian ekonomi itu sudah semakin hilang. Diganti dengan apa? Pemikiran demokrasi. Dan itu mulai masif melalui apa? Proses pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga sampai kita sekarang, sampai kita dulu juga pernah mengalami itu, kita kalau sudah tahu demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sehingga dalam memori kita itu hanya demokrasi yang terbaik. Apalagi dalam sistem kepemimpinan, training kepemimpinan, dalam diklat kita itu ketika ada otoriter, diktator, lawannya adalah demokrasi. Demokrasi itu baik, demokrasi itu menghargai pendapat orang lain. Demokrasi itu sama dengan syuro. Nah, demokrasi sama dengan musyawarah, sehingga ada pemaksaan dalil-dalil syar'i untuk melegitimasi kebenaran terkait dengan demokrasi itu. Sambil munculnya memang tokoh-tokoh Islam yang sudah terbaratkan.
munculnya Islam liberal di kalangan kaum muslimin itu menambah kerumitan bagaimana kita itu harus keluar dari jebakan demokrasi itu. Istilah mengakibatkan kita itu ya tidak ada pilihan lain kecuali sistem demokrasi yang harus diadopsi. Sehingga ketika ada tawaran penggantian kepemimpinan ya kita tahunya demokrasi. Namun alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu ya kita umat Islam ini juga bukan merupakan ruang kosong. Alhamdulillah ada mutiara-mutiara umat, ada generasi-generasi terbaik ini yang mereka itu membawa konsep ideologi Islam ini untuk disampaikan kepada umat. Sampailah kita mengenal ternyata bahwa Islam itu adalah sebuah ideologi, ya bukan hanya sekedar agama. Disitulah kita tahu bagaimana ternyata sistem pemerintahan Islam itu adalah khilafah. Yang inilah apple to apple seharusnya dengan demokrasi. Ya. Jadi khilafah itu bukan ideologi, khilafah itu bukan khilafaisme yang kemarin digembar-gemborkan itu. Kalau ingin menyetarakan demokrasi, ya harus dengan khilafah, ya. Jadi harus dengan khilafah. Kalau Islam ya harus dengan ideologi kapitalisme atau dengan komunisme. Jadi peran pertama adalah karena kemunduran umat Islam berpikir mereka telah kehilangan gambaran pemikiran itu karena pengaruh sekularisme itu. Ya itulah mengakibatkan kita kehilangan gambaran tentang konsep Islam dan semakin meyakini demokrasi itu sebuah kebaikan dan tidak ada jalan keluar dari demokrasi itu. Wallahu a'lam bishawab, Mas Qasim. Ya, kepanjangan gitu. Monggo. Tes. Baik, ngonten, ternyata masih di mute. Baik. Jazakallah khair kepada Ustadz Indra atas jawabannya. Ya, luar biasa. Ternyata memang kondisi kita kaum muslimin sekarang ini memang jauh dari kata memahami Islam secara utuh disebabkan karena memang upaya keras dari musuh-musuh Islam untuk menjauhkan umat kaum muslimin ya terhadap ajaran Islam sendiri, sehingga kita justru lebih dekat kepada demokrasi ketimbang pada khilafah dan syariah seperti itu. Ya, sangat luar biasa. Di ruang chat ini ada pertanyaan, mungkin tadi sudah sempat disinggung ya oleh Ustadz Indra di bagian akhir. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ustadz Mufid Pacitan. Nah ini beliau bertanya tentang sebagian saudara kita yang mendukung demokrasi menggunakan ayat Syura Bainahum. Mohon dijelaskan permasalahannya. Ini juga sekalian ya Ustadz ya. Sekalian pertanyaan kedua ini dari Bapak atau Ustadz Aan. Nah, tanya Pak Ustadz, ada sebagian orang bilang demokrasi Islami. Apa ada itu? Nah, monggo Ustadz, mungkin diberikan sedikit ini lagi ya, pengulangan sedikit. Silakan. Ya, yang saya dulukan dari Ustadz Aan atau Mas Aan ini ya. Sebelum saya jawab karena masih ada korelasi dengan jawaban saya terakhir tadi. Jadi memang apakah ada demokrasi Islami? Ya, kalau kita lihat ingin mendefinisikan sesuatu, kita diajarkan oleh guru-guru kita yang terbaik itu, ya harus ketika ada satu istilah itu harus kita kaji dari mana munculnya istilah itu. Ya, sehingga kita bisa menghukuminya secara adil dan secara tepat. Karena dalam Islam itu istilah itu tidak main-main gitu. Kita tidak bisa mengatakan pacaran Islami. Ya, fakta pacaran itu ataupun zina Islami. Zina itu sudah memiliki satu takrif, satu idiom makna yang sudah jelas. Hubungan laki-laki perempuan di luar pernikahan. Apakah bisa dikatakan zina yang Islami gara-gara misalkan keduanya itu sebelum melakukan itu pacarannya itu di masjid, izin orang tua, sebelum pacaran baca doa pembuka majelis dulu. Itu juga tidak bisa dikatakan sebagai pacaran Islami. Sama juga dengan demokrasi.
Jadi kalau kita ingin justru jangan sampai mengaburkan demokrasi. Ketika kita mengatakan demokrasi Islami itu justru pembodohan kepada umat. Kita menutupi hakikat dari demokrasi itu. Sama juga dengan polemik kemarin yang kita bahas di kalau saya setiap Jumat itu di channel saya Promo Bermartabat itu ada bedah buletin kafah ya. Kemarin kita bahas tentang minuman beralkohol gitu ya. Itu juga sama, alkohol itu atau miras atau khamr itu ya haram. Kalau haram ya haram, jangan dilakukan proses islamisasi atau bahkan diatur. Kalau sudah haram ya haram, tidak ada pengaturan dalam konteks keharaman itu. Jadi kalau nanti justru diatur itu justru nanti akan berbahaya. Sama juga dengan demokrasi. Karena demokrasi kalau kita lihat tadi itu ternyata dari sisi asal muasalnya, dari sisi akidahnya, ternyata demokrasi itu bukan Islami atau tidak. Demokrasi itu adalah sistem kufur. Ya, itu intinya, ini yang harus kita pahami. Jadi nggak main-main gitu. Jadi kalau kita ingin kadang-kadang itu kembali kepada akidah yang sahih, kembali akidah yang murni gitu. Tetapi kita tidak sadar kita itu terjerumus dalam sistem demokrasi yang itu menjadikan manusia itu sebagai sumber hukum. Itu letak penting demokrasi yang harus kita sadarkan kepada umat. Karena yang membuat hukum itu adalah manusia. Dan inilah menjadi pangkal persoalan di semua bidang. Bidang ekonomi, kemarin kita resesi ekonomi sampai kuartal ketiga. Itu kalau dilihat itu karena akar masalah sistem ekonomi itu karena apa? Ekonomi kapitalis itu muncul dari otaknya manusia. Ketika dia membangun bisnis, membangun perekonomian, ya, membangun sistem keuangan, ya, dan sebagainya, itu karena muncul dari otaknya manusia, bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga yang lainnya, sistem politik dan sebagainya. Maka kita harus jelaskan pada umat sebagai proses edukasi. Makanya harus dijelaskan demokrasi itu memang betul, jadi harus dari asal muasalnya, dari mana latar belakangnya, asasnya bagaimana, inti dari demokrasi itu bagaimana, sehingga kalau kita sudah clear dan bagaimana ini bertentangan dengan akidah Islam, mau akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kalau kita lihat kaji ini sangat bertentangan sekali dengan akidah yang diadopsi oleh para ulama salafus saleh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik sekali terkait dengan persoalan syura. Ini juga bagian dari menurut saya penyesatan ya yang banyak terjadi. Ya, saya nggak tahu dari mana munculnya ini, tapi ini memang sengaja dilakukan. Ini juga bagian dari proses penyesatan dilakukan islamisasi, gara-gara mereka tuh melihat demokrasi itu hanya dimaknai dari apa? Dari proses pemilihan. Pemilih apa? Anggota legislatif. Ya, legislatif tugasnya apa? Mereka tahu, mereka bermusyawarah. Ya, musyawarah itu namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. Dari sisi ini. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam apa yang mereka musyawarahkan, ternyata bertentangan dengan proses pengambilan pendapat yang ada di dalam Islam. Karena musyawarah itu kan pengambilan satu pendapat. Ya. Tetapi ini berbeda dari sisi pengambilan pendapat dalam konteks demokrasi dan juga di dalam Islam. Ya, nanti bisa dibuka, saya nggak jelaskan detail. Di slide saya itu bagian terakhir sebelum penutup itu saya kasih komparasi antara demokrasi dengan syura. Yang intinya bahwa kalau demokrasi itu semua hal itu dimusyawarahkan. Karena mereka itu menjadikan suara rakyat suara Tuhan. Walaupun pada faktanya tidak ada yang namanya mufakat. Ya, kita lihat nggak ada namanya mufakat. Dan mereka juga tahu. Ya, untuk melanggengkan kekuasaan, untuk pengambilan pendapat, dan pendapat yang paling krusial itu terkait dengan undang-undang vital, yang undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan bisnis mereka. Dan mereka juga akan tahu itu. Makanya proses politik sebelumnya dalam permainan partai politik sebelum mereka nanti masuk di dalam pesta demokrasi itu adalah nanti share tadi itu, ada koalisi tadi itu. Koalisi apa? Supaya nanti mereka itu, partai-partai mereka nanti kokoh itu kuat di legislatif, juga kuat di eksekutif. Sebagaimana sekarang ini, ya proses oposisinya di sana. Sehingga pada saat pengambilan pendapat ketika jumlah mereka itu besar, ya hanya kayak sandiwara saja gitu, Mas. Ya, jadi kita melihat tampilan kayak musyawarah pengambilan pendapat, tetapi faktanya ya karena anggota DPR itu sekarang itu kuat dalam konteks seperti mana kekuasaan di rezim, apalagi konsep oposisi itu sebenarnya juga lemah. Ya kalau kita lihat sekarang itu ada
Gerindra sama PKS gitu, itu yang calon jumlah anggotanya ya tidak sebanding dengan kepentingan rezim. Makanya undang-undang Omnibus Law kemarin ya hanya ditentang oleh dua fraksi ini, itu makanya jalan terus. Keputusan untuk pilkada serentak itu juga hampir semuanya sepakat ya, walaupun di tengah-tengah COVID seperti ini. Jadi dalam konteks demokrasi semuanya dimusyawarahkan. Mau halal haram itu ketika sudah di dalam Islam sudah jelas itu ke hukumnya tetap dimusyawarahkan. Miras yang sudah jelas haram dimusyawarahkan. Itulah demokrasi gitu. Ya, tetapi kalau di dalam Islam itu ada rinciannya. Yang jelas yang pertama ketika sudah ada hukum halal haram, ya, hukum yang sudah qat'i di dalam Islam, itu tidak ada yang namanya wilayah untuk dimusyawarahkan. Yang ada hanyalah sami'na wa ata'na. Bahkan tidak layak itu. Ya, kalaupun misalkan undang-undang RUU ini misalkan itu lolos, ya misalkan lolos, itu juga bermasalah sebenarnya. Ya, banyak masalah di sana karena masih ada celah diperbolehkannya minuman keras. Kalaupun iya, misalkan itu apa? Dorongan untuk melegislasi menetapkan RUU larangan miras itu bukan karena akidah Islam, tapi karena kesepakatan rakyat. Dan ini juga secara syar'i juga tidak bisa diterima. Jadi yang pertama, yang kedua adalah berkaitan dengan keahlian, maka diserahkan kepada ahlinya. Ya, ini juga mengambil pelajaran dari kasus pada saat Rasulullah perang Badar. Ya, ada sahabat namanya Khubab bin Munzir, itu ketika dia orang yang paling ahli terkait dengan medan di Badar. Maka Rasulullah SAW mengambil pendapat sahabat yang paling paham ini, ya tidak dimusyawarahkan kepada para semuanya. Jadi mengambil pendapat yang memang ahli dalam hal itu. Baru ketika hal-hal yang sifatnya teknis, sifatnya itu mubah, ya barulah di sana boleh dimusyawarahkan. Gitu. Itu di dalam Islam nanti rinciannya ada di slide saya terakhir itu bisa dibaca dan ada beberapa dalil-dalil syar'inya di sana. Jadi sangat tidak tepat kalau hanya menyederhanakan demokrasi itu sama dengan syura, apalagi mengambil dalil dalam Al-Qur'an syura bainahum. Itu juga tidak tepat ya, baik dari sisi istidlal ataupun juga dari sisi fakta empirisnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dari live chat YouTube ini ada ya Mas ya, saya baca boleh ini Mas Osim. Ini dari live YouTube di chat ini. Tes gimana Mas Osim? Saya kembalikan Bang Ocim. Baik, silakan Ustadz Indra kalau ingin langsung membacakan. Silakan ya, atau saya bacakan. Baik, dari live chat YouTube komunitas Oblek ini kalau bahasa Jawa, bahasa Tulungagunnya Oblek ya. Oblek. Mohon izin bertanya, saat ini adakah negara yang benar-benar menerapkan demokrasi? Apakah telah terbukti berhasil mensejahterakan rakyatnya atau malah juga akan mati gitu. Nah, kalau dilihat dulu ya, memang ada beberapa lembaga-lembaga ilmiah itu memberikan gelar satu negara itu, bahkan Indonesia juga pernah dari lembaga riset itu mendapatkan gelar sebagai negara demokrasi. Ternyata penilaiannya itu ya penilaiannya itu hanya semata-mata karena kebebasan. Misalkan Indonesia ini terkenal dengan yang menghargai agama yang lain gitu. Maka kita sudah dicap sebagai negara demokrasi. Ya. Apakah kita itu menghargai agama yang lain yang notabene kita itu muslim terbesar itu bisa dikatakan demokrasi? Ya tidak. Kita itu kan menghargai agama yang lain, toleransi itu kan karena memang syariat Islam, bukan karena demokrasi. Gitu. Tapi mereka itu memberikan klaim kepada demokrasi. Sebuah negara itu demokrasi itu ada kepentingan politiknya gitu, supaya negara itu lebih mendekatkan dengan kepentingan negara besar yang senantiasa memasarkan demokrasi, supaya negara itu masih tetap dalam orbit dari negara kampium demokrasi itu, sehingga sedikit dikasih carrot ya, karena ada politik demokrasi itu kan ada stick and carrot. Kalau mereka suka dengan kepentingan negaranya, dia dikasih wortel. Wortel. Tapi kalau sudah nggak sesuai dengan kepentingannya, baru dikasih pukulan. Ya, bisa jadi negara yang diberikan predikat sebagai negara demokrasi itu dalam konteks sesuai dengan keinginan politik negara barat, dalam konteks ini Amerika. Jadi hati-hati
ketika kita itu dipuji oleh Amerika sebagai negara demokratis misalkan, itu adalah untuk upaya mendekatkan diri kita saja. Ada kepentingan jangka panjang dan jangka pendek, terutama adalah kepentingan politik dan ekonomi. Apalagi negeri-negeri Muslim yang lainnya, negeri penghasil minyak. Karena Indonesia ini seperti wanita yang sangat cantik yang direbutkan oleh negara-negara, terutama negara demokrasi. Demokrasi itu, negara kapitalis itu kan rakus melihat kita itu. Ya, tidak pernah menginginkan kita itu sejahtera. Makanya ini nggak mungkin. Apakah ada negara demokrasi yang sejahtera? Kalau kita lihat sebenarnya dalam secara lebih jeli itu ya tidak ada negara yang sebenarnya menerapkan demokrasi, itu nggak ada. Ya, kalaupun disebut negara itu sejahtera dan sebagainya, itu bukan karena demokrasinya. Kalau secara ekonomi mereka itu bagus misalkan, itu ya karena mereka itu mengambil politik ekonominya, mengambil pundi-pundi kekayaan dari negeri kaum muslimin. Amerika misalkan, walaupun tidak ada negeri di negara manapun yang nggak terlepas dari krisis, karena kapitalisme itu pasti menghasilkan krisis secara rutin, 10 tahun sekali, itu pasti siklus, itu pasti ada. Ya, negara sebesar apapun akan hilang. Negara Yunani hilang karena juga ada proses krisis ekonomi karena kepentingan, karena ekonomi kapitalis itu memang destruktif, ya, merusak. Jadi yang dilakukan mereka itu hanya memoles saja, seakan-akan mereka itu sebagai negara demokratis dan menciptakan satu stigma bahwa negeri Islam itu tidak demokratis, ya, tidak sejahtera. Biasanya itu digambarkan dengan carut-marut, peperangan, ya, makanya jangan pakai sistem sebagaimana khilafah yang diibaratkan, ya, yang dicitra-burukan dengan negara-negara sebagaimana di Timur Tengah. Tapi pakailah negara sebagaimana di Barat yang memakai sistem demokrasi. Ya, jadi ini memang perang istilah, ya, perang propaganda, saya katakan gitu. Jadi tidak ada satu negara pun yang mereka itu menerapkan nilai-nilai demokrasi. Dan itu dibetulkan dengan terbitnya buku ini, Demokrasi, How Democracies Die itu. Itu kajian yang sangat mendalam bahwa kecenderungan negara-negara sekarang ini itu mengalami mereka meninggalkan nilai-nilai demokrasi menurut mereka itu. Ya, menurut mereka itu. Ya, karena kita lihat dua penulis ini akidahnya bukan Islam. Jadi ini betul-betul mengoreksi demokrasi dalam konteks demokrasi gitu. Jadi betul-betul seorang ilmuwan yang tidak berpijak pada akidah Islam. Tapi ini cukup membuka mata kita gitu. Apakah negara demokrasi saat ini sudah mati atau yang mendekati sekarat atau tambal sulam agar tidak mati? Iya, betul. Jadi sekarang itu mungkin saya katakan tadi itu negeri itu sebenarnya negeri demokrasi sudah mati. Makanya aneh kalau kita lazim mendengar istilah begini, Indonesia ini lagi belajar demokrasi. Demokrasi kita belum matang, begitu kan? Sering mendengarkan para politikus kita beberapa tahun terakhir ketika proses demokrasi, pesta demokrasi, kita mengatakan gitu, Indonesia ini dibandingkan negara lain kita belum matang. Saya mikir kalau nggak matang aja kayak begini, apalagi kalau matang. Kebetulan Indonesia katakanlah sebagai negeri demokrasi, tetapi bukan superpower gitu, masih menjadi negara jajahan. Tapi negara demokrasi yang menjadi superpower itu tidak akan pernah menjadikan negeri jajahannya itu bisa mengalahkan negerinya. Itulah memang watak dari kapitalisme itu. Ya, jadi memang betul tambal sulam akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Mas Bang Ocim ya. Siap. Silakan untuk yang selanjutnya, Ustadz Indra. Ada pertanyaan selanjutnya di ruang chat dari apa nih? Dari YouTube ini. Ketua suku. Ya. Adakah negara demokrasi saat ini yang sudah mati atau yang mendekati sekarat dan sedang ditambal sulam agar tidak mati? Nah, itu silakan Ustadz Indra. Oh iya. Ya tadi secara eksplisit sebenarnya sudah saya sampaikan ya, mengambil testimoni dari buku yang ditulis oleh David dan Daniel ya, Ziblatt ini menunjukkan ini kan kajian yang terjadi, kajian kritis ketika Donald Trump itu memimpin gaya
gaya-gaya liar ya, saya katakan gaya-gaya liar dari Donald Trump itu seperti itu. Dan itu dikaji ternyata dan kecenderungan negara-negara yang lain itu menuju kepada kematian. Artinya itu sebagai warning sebenarnya. Buku itu warning, wahai negara demokrasi yang engkau mengatakan demokrasi, engkau itu sebenarnya sudah menuju kepada lonceng kematian gitu, dengan beberapa indikator-indikator tadi itu. Dan dilalah kersane Gusti Allah lah kalau kita lihat. Itu sama juga dengan terjadi di Indonesia. Ya, jadi kalau kita mungkin nggak begitu tahu bagaimana wajah politik di Amerika mungkin secara detail, tapi dari buku itu memang pas kalau kita lihat puzzle-nya itu kelihatannya pas, lembar politiknya juga pas, momentumnya juga pas, pasca pemilu 2019 kemarin begitu. Kita bisa merasakan, ya bahkan ini bisa jadi proses demokrasi yang paling sudah mati menurut saya. Kalau menurut saya sudah mati kemarin. Bagaimana mungkin proses demokrasi 900 KPPS mati, berarti kan demokrasinya mati. Itu enggak, Masya Allah luar biasa itu. Sampai MK saja semua proses undang-undang ke MK kemarin ya terbukti semuanya sudah pesimis ya. Ternyata setelah drama undang-undang ormas, bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia yang mengajukan tidak ada track record kesalahannya menjadi kandas dalam konteks demokrasi ya. Dengan undang-undang ormas itu ya mereka bisa main sendiri ketika mereka punya kekuasaan. Mereka tidak bisa menghadapi secara intelektual, tapi mereka bisa menghadapi secara kekuasaan. Dimana juga kalau sudah punya kekuasaan dia akan menang. Ya itulah itu demokrasi sebenarnya dimanapun juga. Cara demokrasi menyelamatkan dirinya itu memang harus dengan otoriter. Ya. Yang awalnya demokrasi itu lahir untuk menyelamatkan dari otoriter kekuasaan kaisar dan raja, ternyata justru masuk ke dalam lubang yang lebih kejam lagi, yaitu dengan sistem otoriter tadi itu atau sistem demokrasi sekarang ini. Kenapa bisa terjadi? Ya karena kembali lagi sistem demokrasi ini muncul dari hawa nafsu manusia. Ini pangkalnya kembali di situ itu. Ya Pak. Karena namanya hawa nafsu manusia tidak bisa lepas dari sifat manusia gitu. Jadi memang tambal sulam betul. Jadi ekonominya kan kapitalis itu juga bubble ekonomi. Ya dia sebentar lagi pecah, kalau pecah membesar lagi begitu. Ada bailout gitu ya. Ketika negara itu swasta itu diserahkan pada swasta itu mengalami krisis karena sisi keuangan, negara baru memainkan bailout. Bailout itu pun ternyata juga dari utang luar negeri, nambah masalah lagi. Jadi ini tambal sulam. Jadi ini titik sebenarnya bagus bagi kita, bagi Islam, bagi para ulama-ulama ini harus memanfaatkan titik kematian demokrasi ini gitu. Walaupun kalau dalam bahasa saya itu demokrasi itu sudah mati gitu. Kalau sudah mati jangan dihidupkan lagi gitu. Sudah waktunya kita itu ya membangkitkan sistem Islam. Ya. Cuma ini kan persoalannya dia tidak sederhana itu. Karena apa? Mindset kembali, paradigma. Umat ini masih harus dibersihkan tadi itu ya, persoalan sebagaimana yang pertama tadi. Ini PR kita. Ya dakwah itu kan membersihkan debu-debu pemikiran ya di umat Islam ini. Umat Islam ini bukannya tidak berakidah Islam. Mereka itu berakidah Islam. Semangat mereka juga tinggi. Ketika Rasulullah dihina itu siapapun juga itu juga enggak rela. Yang enggak pernah sholat pun juga enggak rela kalau Rasulullah itu dihina gitu. Mereka juga membela Rasulullah. Mereka juga ikut sholawatan. Itu artinya apa? Dalam diri mereka itu masih ada akidah Islam. Tinggal apa? Kita bersihkan debu-debu pemikiran ini. Debu-debu inilah yang namanya demokrasi itu. Liberalisme, hak asasi manusia. Yang itu sangat akrab di sekitar kita, sangat akrab di lembaga-lembaga pendidikan kita. Nah, ini yang ingin kita bersihkan. Dan musuh Islam tahu bahwa ini berbahaya bagi mereka. Ya, maka mereka sudah mewanti-wanti bagi siapa yang mengkritik demokrasi itu sama saja mengkritik notabene penguasa mereka, gitu, the big boss mereka. Maka melalui tangan-tangan penguasa-penguasa kecil itu mereka menekan itu. Makanya sampai kemarin diminta
para dai-dai yang di BUMN jangan pakai ceramah-penceramah yang radikal gitu ya Mas. Pakailah yang ramah, yang enggak, ya Islam itu jangan bicara politik begitu kan. Dan ini kan benar Mas, kalau kita lihat itu adalah upaya untuk menjauhkan umat supaya tidak cerdas secara politik ya. Supaya umat ini nyaman pokoknya ya, tidak terkena bisa menjalani hidupnya dengan normal. Umat ini dibuat bodoh sehingga rezim ini bisa sangat berkuasa, makan kue kekuasaan rakyat. Wah, ini benar-benar sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah ya, kita itu sudah menjadi makanan bagi orang-orang kafir. Kita itu sangat lezat, sementara kita itu ya kena penyakit waham itu ya, takut cinta dunia dan takut mati itu. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Ya, baik. Terima kasih jazakallah khair kepada Ustadz Indra atas jawabannya yang luar biasa ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi Ustadz ya. Mungkin butuh penekanan sedikit gitu tadi. Mungkin sudah secara eksplisit tadi sudah dibahas, cuma mungkin perlu ada penekanan sedikit. Ada 2 pertanyaan, langsung saja saya bacakan dua-duanya ya. Nanti langsung saja dijawab dua-duanya. Yang pertama dari live chat YouTube dari Bapak atau Ustadz Abdul Aziz. Ya. Mohon penjelasan, adakah bahaya yang ada pada demokrasi terhadap umat yang sebenarnya tengah terjadi, yang mana umat tidak menyadarinya? Nah, itu tadi ya pertanyaan pertama. Yang kedua, perjuangan melalui jalan demokrasi seakan-akan menjadi jalan perjuangan yang real bisa dilakukan umat saat ini. Karena setelah meraih kekuasaan, kita bisa mengisi dengan Islam. Sementara perjuangan melalui jalan dari dulu belum membuahkan hasil. Bagaimana menurut Ustadz terkait dengan pernyataan di atas? Terima kasih. Ini 2 pertanyaan terakhir ya dalam kesempatan kita kali ini. Baik, silakan Ustadz. Baik, jazakallah khair pada Ustadz Abdul Aziz dan juga dari satunya dari siapa itu? Tentang bahaya demokrasi pada umat. Ya, yang bahaya yang paling luar biasa adalah ya bahaya akidah gitu ya. Bahaya akidah. Bahaya akidah ini yang paling harus kita selamatkan terlebih dahulu, karena ketika seseorang itu menjadikan demokrasi ini kan akidahnya akan merusak akidah kita. Kalau akidah Islam itu kan menjadikan hak membuat hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya simpel, ketika seorang muslim itu betul-betul melekat menjadikan akidah Islamnya itu sebagai kaidah fikriyah, sebagai landasan dia berpikir, sekaligus sebagai kepemimpinan berpikir, dan dia betul-betul terjaga itu, maka dia akan mampu menilai demokrasi itu dengan jernih. Jernih itu artinya dengan jelas. Ini sudah jelas-jelas hitam ini. Jadi ketika masih mengatakan demokrasi itu baik, berarti akidah Islamnya itu belum menjadi sebagai frame berpikir dia, belum menjadi asas berpikir dia, belum menjadi kacamata dia itu melihat gitu. Jadi ukurannya harus akidah. Membahayakan adalah akidah tadi itu. Yang kedua bahayanya adalah itu sebenarnya jawaban dari yang kedua tadi itu, akan memalingkan umat ini dari agenda besarnya. Dari agenda besarnya itu yaitu adalah kewajiban untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Demokrasi itulah yang menjadi persoalan utama atau akar persoalan umat Islam itu menjadi tidak bangkit, atau negeri-negeri Islam itu banyak masalah. Ya, semuanya melalui sistem demokrasi. Kerusakan-kerusakan yang terjadi itu, kefasatan yang terjadi, ya baik itu di daratan, di lautan, kalau dalam menggunakan pendekatan surah Ar-Rum ayat 41 itu akibat kemaksiatan. Kemaksiatan itu apa? Tidak menjadikan hukum Allah. Kenapa tidak bisa menjadikan hukum Allah? Karena melaksanakan sistem demokrasi itu. Jadi karena akidah umat ini berbahaya. Yang kedua adalah semakin menggeser, semakin menjauhkan umat ini dari agenda besarnya untuk menyelamatkan dari kesengsaraan ini, yaitu adalah menerapkan syariat Islam. Lah musuh Islam sekali lagi tahu bahwa kalau umat Islam itu kembali kepada syariat dan khilafahnya itu menjadi satu, ya kalau bahasa saya itu key and lock, kalau bahasa
biologi ada enzim itu ada key dan lock, ada kunci dan gembok itu menjadi satu, gitu ya. Syariah dan khilafah itu menjadi satu, maka akan terpecahlah, terurailah persoalan umat itu. Lah makanya apa? Mereka membuat jebakan demokrasi. Gitu. Kalian boleh bersemangat syariat Islam, memperjuangkan Islam boleh, tetapi harus melalui mekanisme demokrasi. Kalau nanti Anda itu jangan main di jalanan. Kalau di jalanan itu ya nanti kapan berhasilnya? Begitu kita tuh dilemahkan. Ya, kita kehilangan konsep perubahan itu atau kita kehilangan konsep perubahan tadi itu. Sehingga mereka kita itu diminta untuk terjebak di dalam mekanisme demokrasi. Ya ini jebakan. Tidak ada satupun perjuangan umat Islam yang masuk dalam demokrasi itu akan menghasilkan nilai-nilai Islam. Ya. Karena apa? Karena menurut penggagas demokrasi sendiri itu Islam dan demokrasi itu nggak bisa bertemu itu. Ya jadi nggak pernah ketemu sebagaimana api dengan air nggak pernah bisa bertemu. Ya jadi ya seperti minyak sama air itu nggak bisa ketemu gitu. Bisa ketemu kalau apa? Bisa ketemu, bisa bercampur, ya bisa bercampur. Itu kalau apa? Kalau Islamnya itu direduksi. Nah itu mau. Artinya Islamlah yang harus dikorbankan. Ya dengan apa tadi itu? Menerima ada proses islamisasi Islam dan sebagainya. Akhirnya nanti ada daya tawar di sana. Ya, tidak semudah yang dibayangkan. Ya, karena nanti kalau sudah mereka terpilih, kalaupun mereka menang pun, maka mekanisme demokrasi akan berlangsung. Ingat, demokrasi itu pasti akan melahirkan masalah. Sehingga kalau kita lihat partai-partai Islam pun ketika dia sudah berkecimpung dalam menjadi anggota legislatif, mereka justru disibukkan dengan masalah yang dimunculkan dari sistem demokrasi. Mereka akan lupa dengan atau fokus mereka akan hilang dengan agenda-agenda dakwah. Itu pasti. Ya, karena dalam sistem demokrasi nggak mungkin kalau mereka mengatakan, coba bayangkan ketika dia bicara minuman keras saja itu. Ya dengan dalil-dalil itu pasti tertolak itu kan, kandas kan gitu. Ya karena tahu ya walaupun ini nafas katakanlah itulah partai-partai yang dalam tanda petik Islam itu kan kandas lagi gitu. Ya kandas lagi. Apalagi begitu merusaknya demokrasi ini. Sehingga Mahfud MD itu pernah mengatakan, ya kalau malaikat saja itu ikut dalam sistem demokrasi, maka dia akan menjadi iblis. Betul ya kalau nggak salah, nanti bisa di Google itu pernah itu statement itu. Ya itu karena berbahaya sekali gitu. Ya sehingga hanya orang yang sudah kehilangan idealisme lah yang nanti mereka akan senang dengan demokrasi gitu, dengan masalah-masalah seperti ini. Apa kita itu di slide saya itu juga disebutkan apakah kita itu akan terjebak ke dalam lubang yang sama. Nah ini sudah apalagi kemarin Pesta Demokrasi 2019 itu kalau bagi saya kita mengamati politik proses itu adalah titik pukulan berat. Ya, apakah kita itu tidak mengambil pelajaran? Apakah kita tidak berpikir? Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu apa kalian itu tidak mau berpikir gitu? Ya, orang yang kalian gadang-gadang dahulu ya sudah didukung oleh para ulama dan sebagainya. Dan kita sudah nasihatin kan sebenarnya, wahai ulama jangan ikut-ikutan ini, jangan terpesona oleh pesona-pesona individual gitu. Dan akhirnya benar kan yang digadang-gadang dulu itu kayak sebagai bak penyelamat sang jenderal kokoh, ternyata hanya lembek ketika dikasih nasi goreng. Masih ingat ya prosesnya, kasih nasi goreng. Mereka lupa track recordnya. Karena apa? Perjuangannya tidak berbasis kepada ideologi. Sekali lagi di situ. Ini memang pekerjaan berat kita, Mas. Ini enggak mudah. Ini meyakinkan orang. Setidak mudahnya, seperjuangannya panjenengan semuanya hadir di sini, ya, mendapatkan nikmat hidayah Allah dari para pengemban dakwah yang ikhlas, ya, menyentuh kita melalui jalan-jalan dakwah sehingga Allah memudahkan kita. Ini kan kita tuh dulu dibersihkan dari kotoran demokrasi sehingga kita mampu keluar dari jebakan itu, dan itu memang proses yang enggak mudah. Ya pertentangan lama,
perdebatan, tapi semuanya itu alhamdulillah insya Allah tahadus binikmah. Kenapa? Karena akidah kita. Ya, bismillah ya, kita itu bismillah ya karena akidah kita, dan juga kita itu senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah saling menasihati. Itu mengokohkan kita insya Allah, perjuangan kita. Semoga para ulama semakin sadar, apalagi dengan kembalinya peta politik ya, terlepas apapun itu kembalinya imam besar itu, semoga revolusi akhlak itu adalah revolusi kepada Islam. Ya, seharusnya seperti itu, bukan revolusi kepada demokrasi. Ya, ini harus tegas, harus disampaikan. Agak pedes sih, tetapi kita harus berani, kita harus memiliki legasi dalam hidup kita ini, bahwa kita harus pernah menyampaikan kebenaran, insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Ustaz sekalian dan Bang Osim ya, insya Allah. Baik, jazakallahu khair kepada Ustadz Indra atas jawaban terhadap dua pertanyaan sebelumnya ya, pertanyaan yang terakhir. Baik, mungkin sebelumnya masih banyak ya teman-teman yang ingin bertanya atau juga sharing, tapi waktu juga yang membatasi kita karena setelah 2 jam ya, sebagaimana jadwal pijar sebagaimana mestinya pukul 7:30 sampai pukul 7:30. Tadi telat sedikit, sekarang lebih sedikit ya. Baik, oke. Menjelang di penghujung acara kita malam hari ini, pada Ustadz Indra, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang demokrasi, juga tadi sebelumnya sudah diberikan gambaran ya tentang lalu bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, cuma di closing statement ini ya di kalimat terakhir ya Tat ya, kita pingin nih masukan dari Ustadz Indra. Lalu langkah yang terbaik yang mesti kita lakukan ini untuk memberikan pencerahan kepada umat bahwasannya demokrasi itu bukanlah jalan Islam, seperti itu, Tat. Monggo, Ustaz. Ya, yang pertama memang umat ini harus memiliki literasi ya, harus memiliki budaya literasi, harus budaya menuntut ilmu. Diawali dari sana. Ya, harus betul-betul mau belajar. Rasulullah SAW merubah umat ini, tahu bagaimana kemungkaran yang terjadi, itu dimulai dari proses taskif, dimulai dari pembinaan. Makanya kami Al-Fakir secara pribadi dan kita semuanya menyeru bagi para pemirsa yang belum belajar Islam, ayo belajar Islam. Islam itu keren, Islam itu luar biasa. Kita jadikan Islam itu sebagai standar berpikir kita. Ya, dengan kita belajar Islam yang penuh, yang ideologis, insya Allah kita nanti akan semakin tahu mengidentifikasi mana yang halal, mana yang haram, mana yang sesuai dengan Islam atau tidak, termasuk dengan juga demokrasi ini. Ya, jadi kita harus memulainya dari proses belajar ini, dan juga kita juga harus menggiatkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tentunya. Kita harus mampu menyampaikan ya dengan argumentasi tentunya, tetap dengan akhlak, dengan hikmah, dengan argumentasi, dengan keikhlasan ya, bahwa kita harus benar-benar membongkar apa isi sebenarnya demokrasi ini. Kita harus membuang demokrasi ini pada tempatnya. Kalau bahasa saya, jadi membuang demokrasi ini pada tempatnya. Demokrasi ini adalah peradaban sampah. Demokrasi ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi inilah yang akan meninggalkan menjauhkan kita dari visi penciptaan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sistem Islam, sistem khilafah Islam itu adalah menjadikan kita betul-betul on the track sesuai dengan misi dan visi penciptaan kita, mencari ridha Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Dan terakhir, ayo belajar lagi khilafah. Ya, saya mengajak, saya punya sering ternyata dimanapun juga itu melek khilafah. Jangan alergi dulu dengan khilafah. Ayo belajar. Ada mungkin teman-teman di Pijar ini nanti bisa belajar, sudah ada semua di sini, silahkan ya belajar dulu ya pada tempatnya. Saya sendiri ketika menilai demokrasi bertanya pada penggagas demokrasi. Ya, itu proses yang jujur. Kalau tahu ingin Islam, tahu ingin khilafah,
tanya benar pada pejuang khilafah dan sumber yang tepat supaya kita mendapatkan informasi yang benar, yang adil, ya. Dan hanya Islamlah yang akan memuliakan kita dengan ilmu, dengan berdakwah, ya, dan butuhkan kesabaran, ya. Kita itu jangan khawatir, ya, semuanya ini akhirnya kita yang menang, ya. Akhir dari semuanya itu Islam yang menang kok, ya. Itu penting harus kita itu. Cuma kita itu pastikan insya Allah dengan doa pada Allah kita itu berada di dalam barisan kemenangan itu. Kita ikut dalam sekecil apapun porsi di dalam perjuangan itu. Semoga inilah ketika mata kita tertutup nanti ajal kita sampai, kita sudah menjadi bagian dari kemenangan Islam itu. Sebagaimana para sahabat. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Itu motivasi kita. Sebagai sangu nanti di akhirat, ya, insya Allah itu saja sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan para asatidz sekalian dan para pemirsa. Baik,